Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Ayo tetap semangat dalam belajar untuk meraih cita-cita. Mudah-mudahan pernah dijumpai dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan kali ini, Pak Made ingin melanjutkan pokok bahasan tentang fisika inti dan radioaktivitas. Tapi untuk sub, sinar radioaktif, dan waktu paruh. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik lanjutkan sifat-sifat sinar radioaktif. Ini kita lihat dianalisis dengan menggunakan medan magnet. Kita ingat waktu belajar medan magnet, muatan yang dilewatkan dalam medan magnet akan mendapat kloren dan arahnya ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Ingat dalam gambar, dan magnetnya adalah menjauhi pembaca. Arah daripada sinar radioaktif yaitu ke atas. Ingat dengan kaidah tangan kanan itu alfa dibelokkan ke kiri sesuai dengan arah telapak tangan. Sedangkan sinar beta sesuai dengan arah punggung tangan. Ingat perjanjian waktu Loren, sinar alfa 2M4 dibelokkan ke arah kiri karena sinar ini bermuatan positif. Sinar beta elektron belokkan ke arah kanan karena sinar ini bermuatan negatif. Sinar gamma tidak dibelokkan karena sinar ini tidak bermuatan. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari ada kita lanjutkan yaitu urutan daya tembus sinar radioaktif. Dilihat gambar, ada sinar alfa, beta, dan gamma dilahirkan pada suatu bahan. Nah, bisa dilihat di sana bahwa daya tembus yang paling kuat adalah urutannya sinar gamma, sinar beta, sinar alfa. Jadi sinar gamma memiliki daya tembus paling kuat. Tapi daya ionisasi terbalik. Jadi daya ionisasi sinar alfa lebih besar daripada sinar beta, lebih besar daripada sinar gamma. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan masih sifat-sifat sinar radioaktif. Bila suatu unsur radioaktif memancarkan partikel alfa atau 2M4, maka nomor atom akan berkurang 2, sedangkan nomor massa akan berkurang 4. Lihat ilustrasi yang tengah-tengah, ZXA itu akan berubah menjadi unsur Y dengan nomor massa kurang 4 daripada X, nomor atom berkurang 2 ditambah dengan partikel alfa. Contohnya, pemancaran alfa dari uranium 92238 akan menjadi uranium 90234 ditambah dengan partikel alfa. Berikutnya, bila ada suatu inti tak stabil memancarkan partikel beta, inti beta sama dengan elektron, maka akan terbentuk inti baru yang nomor masanya tetap, tetapi nomor atomnya bertambah 1. Lihat ilustrasi yang bawah, ZXA akan menjadi unsur baru, Z bertambah 1 A-nya tetap ditambah dengan elektron. Contoh pemancaran partikel beta, lihat yang bawah, karbon 6C14 menjadi karbon C14 ditambah dengan elektron. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Adik-adik kita lanjutkan sifat-sifat radioaktif. Bila ada suatu unsur radioaktif memancarkan sinar gamma, maka akan terbentuk unsur baru dengan nomor massa dan nomor atom tetap, tetapi energinya berkurang. Contohnya, ini Sr tereksitasi berubah menjadi Sr3887 dengan memancarkan gamma. Jadi, ini terjadi dalam keadaan tereksitasi. Jadi, begitu adik-adik tentang sifat-sifat sinar radioaktif, nanti akan diperjelas pada reaksi inti. Selamat menyaksikan, mendengarkan materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan, yaitu intensitas sinar radioaktif. Bila sinar radioaktif dengan intensitas 0 dilewatkan pada media setelah X, maka intensitasnya berkurang menjadi I, bentuknya adalah eksponensial. Lihat gambar, ada intensitas awalnya I0, ketika melewati bahan tebal X menjadi yang keluar I, dirumuskan bentuknya, lihat rumus yang
kanan tengah, I sama dengan I0 E pangkat min mu kali X. Di mana I0 adalah intensitas mula-mula, I intensitas sisa, X tebal bahan, mu koefisien serap atau absorpsi. Nah, di sini ada namanya yaitu half value layer, yaitu tebal lapisan separuh harga. Jadi, bila yang datang itu N0, selamat paham, tersisa setengah daripada N0. Diturunkan dari rumus yang atas, nanti dapatkan bahwa half value layer, X setengah itu adalah, lihat yang tengahnya, ln 2 per mu. Atau, X setengah sama dengan, ln 2 itu adalah 0,603 per mu. Dimana, X setengah ini adalah nilai half value layer. Jadi, ingat intensitas sinar radioaktif setelah melewati bahan terjadi pelemahan, bentuknya yaitu eksponensial. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lihat contoh soal berikut. Dari data yang ada diketahui I0-nya 400 watt per cm persegi, X-nya 2 cm, mu-nya 0,3465 per cm. Ditanyakan I-nya berapa? Jawab, ingat dari rumus yang tadi, I sama dengan I0 E pangkat min mu X. Masuk angkanya, I sama dengan 400 watt per cm persegi kali E pangkat min 0,3465 cm persegi kali 2 cm. Jadi cm coret, ketemulah I-nya 400 watt per cm persegi kali 0,3536. Ketemulah dia intensitas sisanya 141,44 watt per cm persegi. Jadi adik-adik tidak ada sulit, mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Baik adik-adik, kita lanjutkan dengan waktu paruh. Waktu paruh, waktu yang diperlukan oleh suatu inti untuk peluru setengah bagiannya. Dinotasikan dengan T setengah dan memiliki satuan waktu. Nah, ingat bahwa kalau ada unsur radioaktif, untuk menjadi stabil, dia selalu manjakan energi. Jadi, misalkan di mulanya N0, setelah waktu T, dia tersisa N. Nah, bentuk hubungannya, yaitu antara jumlah atom radioaktif mula-mula dan jumlah atom sisa. Lihat yang tengah, N sama dengan N0 E pangkat min lambda kali T. Nah, di sini lambda-nya adalah tetapan peluruhan, satuan persatuan waktu, T lamanya peluruhan, T setengah itu adalah waktu paruh. Ingat waktu paruh, di mana N-nya T setengah. Masukkan dari rumus yang tadi, diperoleh bahwa T setengahnya sama dengan ln 2 per lambda. Atau, lihat yang tengah, T setengahnya adalah 0,613 per lambda. Nah, jumlah atom belum meluruh. Nah, setelah diketahui tadi waktu paruh, bisa dituliskan bahwa, lihat yang kiri bawah, N sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T setengah. Nah, jika diketahui massa inti, maka dapat dituliskan menjadi yang kanan bawah, M sama dengan M0 kali setengah T per T setengah. Di mana M0 itulah massa mula-mula, M massa sisa, T lamanya peluruhan, T setengah adalah waktu paruh. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lihat contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang peluruhan. Diketahui N 1/8 N0, T setengahnya 5.600 tahun, ditanyakan lamanya peluruhan T. Ingat tadi, kalau dikali waktu paruh, jadi bentuk peluruhannya adalah bentuknya eksponensial seperti lihat pada gambar. Jawab, N sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T setengah. Masukkan angkanya. 1/8 M0 sama dengan N0 kali setengah pangkat T per 5.600. N0 coret. 1/8 itulah setengah pangkat 3 sama dengan setengah pangkat T per 5.600. Setengahnya coret. Samakan pangkatnya. Diperoleh bahwa lamanya peluruhan yaitu 16.800 tahun. Jadi begitu adik yang bisa saya berikan tentang sinar radioaktif dan waktu paruh atau peluruhan. Selamat mencoba soal berikut untuk meningkatkan pemahaman. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.